Kembali dalam Selamat Pagi Indonesia, salah satu yang kami hadirkan atau menjadi sorotan kami di pagi hari ini adalah berkenaan dengan Partai Nasdem yang resmi mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur pada pemilihan Jakarta tahun ini. Seperti halnya saat pemilihan presiden 2024 lalu, dukungan Nasdem kepada Anies juga tanpa syarat. Telah membulatkan tekad, menyepakati untuk Pilkada DKI. Pak Surya Paloh yang pimpin rapat tadi langsung menetapkan Bapak Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Nasdem. Pak Anies juga diberi kebebasan sepenuhnya untuk menentukan siapa wakilnya dengan satu syarat. Wakil itu tidak boleh dari Partai Nasdem. Nasdem menjadi partai kedua setelah PKS yang sudah mendeklarasikan Anies sebagai Cagup Jakarta. Adapun Partai Kebangkitan Bangsa masih menunggu rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat meskipun DPW PKB DKI Jakarta sudah menyatakan resmi mengusung Anies. Nasdem melirik Anies tidak cuma lantaran elektabilitasnya yang masih moncer di Jakarta, tapi juga karena sepak terjangnya saat menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Sekretaris Bapilu Partai Nasdem Willy Aditya menegaskan Nasdem mendukung Anies tanpa syarat. Partai Nasdem kembali mempersembahkan salah seorang putra terbaik untuk memimpin daerahnya, yaitu main teater utama Provinsi DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Partai Nasdem mempersembahkan Kakak Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur. Calon wakil gubernurnya masih kosong, terserah kepada beliau. Nasdem tanpa syarat mendukung beliau. Anies yang ikut dalam rapat pleno bersama jajaran pengurus Partai Nasdem mengatakan bahwa seiring dengan dukungan Nasdem itu, ia mendapat pesan penting dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global. Ia juga menyebut telah diberikan kebebasan oleh Partai Nasdem untuk menentukan calon wakil gubernur. Tadi kami berdiskusi amat mendalam, cukup panjang bersama dengan Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Beliau tadi menekankan pentingnya untuk Jakarta makin maju, sehingga fokus kita adalah ke depan Jakarta sebagai salah satu kota global dunia yang setara dengan kota-kota global maju lainnya. Dengan adanya dukungan dari Partai Nasdem, praktis Anies kini mengantongi 39 kursi DPRD dari PKS, Nasdem, dan PKB. Jumlah itu melampaui syarat untuk Anies mendaftarkan diri sebagai calon gubernur. Dengan situasi itu, lantas siapa figur yang berani menantang Anies bertarung merebut Jakarta 1? Baik PDI Perjuangan dan parpol-parpol di Koalisi Indonesia Maju saat ini masih berhitung siapa figur yang mampu menyaingi Anies. Tentu, ini situasi yang sulit bagi mereka, karena berdasarkan survei, Anies saat ini adalah figur yang belum tertandingi. Atau pengumuman seperti ini dari awal sudah kita hitung bahwa sebagai sebuah kemungkinan. Jadi kita sudah exercise, uji coba terhadap kemungkinan keputusan ini, dan pada waktunya nanti kami akan umumkan calon yang akan kita umumkan untuk menjadi calon gubernur di daerah Jakarta ini. Artinya Kim tidak khawatir jika melawan Anies? Enggak. Menang ya Pak? Enggak, Pak Prabowo aja di Jakarta menang dengan Anies. Ini yang sekarang sedang kita ramu, komunikasi tetap kita jaga dengan teman-teman Kim. Tapi juga sambil kan kita menyampaikan ya, misalnya Ridwan Kamil itu sebenarnya ya kalau memang mau menang, dan kita ingin menang sama-sama, gitu. Kenapa nggak di Jawa Barat? Nah, Jakarta kita bicarakan kayak mana. Itu positioning Golkar per hari ini. Kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan Kim, kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan siapa-siapa. Kita hanya akan bisa berpengaruh ketika rakyat memintanya. Permintaan Kim nggak akan berpengaruh sama kita, tapi kalau permintaan rakyat, pasti kita ikuti. Majunya Anies dengan dukungan PKS, Nasdem, dan PKB memberikan gambaran peta kekuatan Pilkada Jakarta. Dengan sejumlah parpol yang belum mengusung kandidat, bukan tidak mungkin Pilkada Jakarta akan diikuti 3 poros. Namun Anies tetap harus waspada. Elektabilitas yang tinggi tentu bukan satu-satunya jaminan, karena faktor pendamping juga harus Anies pertimbangkan. Dan saya ingin sampaikan kepada semua, amanat yang diembankan ini diantaranya adalah tugas untuk menyusun pasangan yang nanti insya Allah akan dibahas bersama-sama. Harapannya kita akan bisa bekerja bersama dengan lebih banyak partai-partai yang lain.
keterbukaan komunikasi itu sudah ada. Insya Allah akan diperluas, dilanjutkan. Yang selama ini kita sudah dengar, yang sudah deklarasi sebelumnya. Pertama adalah PKB, kedua adalah PKS, dan kita sudah melakukan pembicaraan, Nasdem pun sudah melakukan pembicaraan dengan partai-partai yang lain, yang harapannya itu nanti kita akan bisa lebih luas lagi. Resmi diusung Nasdem dan PKS sebagai bakal calon gubernur Jakarta dan menjadi satu-satunya cagup Pilkada Jakarta yang sudah memenuhi syarat dukungan parpol. Kini publik menanti siapa calon pendamping Anies Baswedan serta siapa yang berani menjadi penantangnya. Saya akan mengulasnya bersama Sekjen Partai Nasdem, ada Hermawi Taslim, kemudian jubir Anies Baswedan, Syahrin Hamid, dan juga pengamat politik Adi Praetno. Selamat pagi Kakak Hermawi, Mas Syahrin dan juga Mas Prai. Pagi. Ya, pagi. Pagi. Saya akan ke Kakak Hermawi dulu. Apa yang Nasdem lihat dari Anies? Jadi kebersamaan dengan Anies ini kan sudah berlangsung lama. Waktu kita pertama kali juga mencalonkan beliau di Capres juga banyak pertanyaan seperti itu. Tapi kita ada tim yang terus-menerus mengevaluasi bahkan setelah Pilpres selesai, mengevaluasi, mempresentasikan jauh sebelum lembaga survei memberitahu kita, merilis hasilnya bahwa Anies mendapat ranking tertinggi, kita sudah punya data sendiri. Jadi seluruh data pemberitaan, seluruh hasil survei itu kita olah. Sampai kemarin tanggal 22 kita rapat langsung dipimpin oleh Pak Surya Paloh. Kita rapat bersama DPW DKI, mengkristalkan 3 nama yang sudah mereka sepakati bersama. Lalu setelah kita punya keputusan, kita undang Anies datang, bicara seperti yang tadi dikatakan itu, beliau dapat tugas-tugas khusus. Yang paling utama itu adalah melanjutkan komunikasi politik dengan semua partai yang sudah dilakukan oleh Partai Nasdem selama ini. Mulai dari bulan 11 Mei kita efektifnya. Diskusi dialog terus, sekarang itu bola ada di Pak Anies. Dia harus lebih mengefektifkan dialog-dialog itu, tidak hanya terbatas kepada PKS, PKB, dan Nasdem. Karena kita mau Anies ini bisa menjadi simbol simbol keindonesiaan baru di Jakarta. Anies juga mendapat atensi khusus dari Nasdem untuk terus bekerja, melanjutkan pekerjaan sebagai gubernur jilid 1, menjadikan Jakarta sebagai salah satu kota global utama. Nah, untuk menjadi kota global itu diperlukan pemikiran-pemikiran yang brilian, diperlukan kerjasama, diperlukan penyatuan seluruh potensi anak bangsa. Hal-hal kemarin kita tinggalkan. Sekarang saatnya kita terus menyatu padukan potensi untuk menghantar negeri ini ke alam kesejahteraan yang lebih tinggi. Nah, kalau ditanya siapa calon wakil Anies, itu nanti paling lambat tanggal 22 Agustus, Anies sudah harus mendeklarasikan, paling lambat ya, Anies sudah harus mendeklarasikan diri bersama pasangannya. Siapa itu? Tentu ada banyak ya. Yang sudah jelas PKS mencalonkan Pak Sohibul Iman. PKB punya pemikiran sendiri. Kalau Nasdem clear. Dua calon Nasdem yang kemarin disebut-sebut bersama Anies. Ahmad Sahroni mengatakan beliau masih ada beberapa janji kepada konstituennya di DPR. Jadi beliau mau nutaskan dulu tugasnya DPR. Wibi Andrino merasa belum saatnya, masih terlalu muda. Jadi selain potensi-potensi besar yang dimiliki Anies, 2 kandidat kita ini juga mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kesiapan mereka untuk maju, yang akhirnya kita menjatuhkan pilihan kepada Pak Anies. Nah, jadi Pak Anies ini sampai 22 paling lambat, saya ulangi, paling lambat sampai 22 Agustus harus terus melakukan dialog-dialog intensif
meskipun Pak Surya yang pimpin rapat itu kita membebaskan Anies untuk memilih pasangan yang ia cocoki, pasangan yang saling melengkapi dengan beliau, tetapi beliau kan harus tetap melakukan dialog-dialog, harus tetap melakukan komunikasi, baik dengan partai yang sudah mendukung beliau sebagai gubernur, yang wakilnya masih ada macam-macam itu, dan dengan partai-partai lain, dengan Gerindra, dengan Golkar, dengan PDIP. Kita ini sama semua kok, sama-sama dalam semangat kebangsaan yang akan kita terus tumbuh kembangkan, menjaga Jakarta menjadi seperti ini, kota plural, kota majemuk, kota Indonesia milik itu yang diharapkan Nasdem terhadap Anies ya, Kakak Hermawi ya. Oke, Mas Pray, Nasdem dukung Anies di Jakarta, tapi juga Kaisang meminta dukungan untuk pilkada di Jateng. Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya kira memang pilkada dengan pilpres itu adalah dua nuansa politik yang berbeda. Sekalipun misalnya partai-partai di KIM khususnya mereka selalu mengatakan iman politik mereka akan selalu konsisten dalam satu kekuatan politik bersama di pilkada, tapi dalam prakteknya memang pilkada yang lebih dari 541 di berbagai tempat ini kan relatif cair. Nasdem satu sisi misalnya kompak dengan PKS dan PKB, tapi di tempat yang lain juga mereka saling berhadapan satu sama yang lain. Jadi inilah yang saya kira memang kalau saya membaca secara umum ini sangat tergantung bagaimana kalkulasi politik yang diusung oleh setiap partai. Misalnya di Jakarta, kenapa Nasdem itu at the end of the day-nya mengusung Anies Baswedan? Saya kira variabelnya dua hal. Pertama, memang Nasdem ini punya argumentasi yang cukup terukur. Secara elektabilitas misalnya, Anies per hari ini nyaris tanpa lawan tanding. Bahkan beberapa waktu yang lalu Surya Paloh mengatakan capeklah melawan Anies di Jakarta. Itu kan sebenarnya satu sinyalmen bahwa Anies itu adalah sosok yang cukup kokoh penerimaan publik di Jakarta sehingga sangat layak kemudian dihitung oleh Nasdem. Nah, yang kedua tentu ini tidak terlepas ya. Ada korespondensi historis yang saya lihat, apapun judulnya, bahwa Anies ini punya darah Nasdem. Anies ini kalau tidak salah adalah salah satu deklarator Nasdem di partai politik. Jadi wajar kalau kemudian dalam banyak hal belakangan, terutama Anies, ketika diusung oleh Nasdem maju dalam Pilpres, wajahnya itu tidak lagi terlihat wajah yang menonjol sosok sebagai politisi atau dari kalangan Islam saja, tapi disebut sebagai kalangan nasionalis religius. Karena memang identifikasi Nasdem dengan Anies ini belakangan cukup kuat dan cukup melekat. Jadi dua variabel ini yang sepertinya bisa menjelaskan kenapa Nasdem memilih Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta. Yang ramai itu justru soal siapa sebenarnya sosok yang akan menjadi pendamping dan penantang. Kalau saya melihat soal pendamping Anies tentu masih membuka kesempatan partai politik yang lain untuk bergabung. PKB misalnya, kalau ingin serius bergabung dengan Anies tentu siapa kira-kira sosok yang akan diusung. Kalau PDIP ingin bergabung misalnya tentu soal siapa pendamping Anies pastinya akan diperbincangkan secara umum. Kemarin kita mendengar Anies menyatakan soal siapa calon pendampingnya akan dibicarakan oleh partai-partai koalisi. Problemnya di luar PKS dan Nasdem, sebut saja misalnya PDIP, masih belum definitif sebenarnya menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan. Beberapa waktu yang lalu PKB mendukung Anies, tapi dukungannya digantungkan, dan bahkan PKB kelihatan gak happy ketika proposal politik muncul dari PKS soal duet antara Anies Baswedan dan Sohibul Iman. PKB mengatakan kalau cuma Sohibul Iman wakilnya Anies itu banyak stoknya di PKB. Itu kan perasaan tidak happy. Orang kan nantang ke PKB kalau serius dukung Anies, gabung deklarasi Anies dan tawarkan kira-kira siapa wakilnya. Baru kemudian dibicarakan soal apakah jagoan dari PDIP, apakah dari PKB yang akan kemudian menjadi pendamping Anies. Tapi overall kriteria pendamping Anies saya kira dua. Bisa menambah elektabilitas Anies, yang kedua bisa menutup kekurangan yang selama ini dibawa oleh Anies. Jadi variabel-variabel ini yang sepertinya sedang dihitung betul soal kemungkinan yang akan terjadi. Nah, yang kedua Mas, saya justru menunggu dari kubu KIM mengusung siapa yang akan mereka usung. Saya tidak berharap Ridwan Kamil di Jakarta karena rivalitasnya tidak terlampau kelihatan. Anies sama RK itu kawan baik. Saya justru berharap KIM itu memajukan Kaisang di Jakarta. Jadi asik head to headnya. Jadi kelihatan versus to versusnya. Kaisang itu adalah replika politik Jokowi, Anies itu adalah replika dari politik oposisi. Kalau dua orang ini saling berhadapan, bagi saya
Pilkada Jakarta akan sangat menarik. Beda ceritanya kalau Kaisang nggak maju di Jakarta, rivalitas dengan Ahok, rivalitas dengan yang lain, sebut saja misalnya Ridwan Kamil, tidak terlampau menarik bagi saya. Karena ketiga orang ini berkawan satu sama yang lain. Tapi beda ceritanya. Kalau Kim memajukan Kaisang sebagai salah satu calon, bagi saya ini Jakarta memang rasa pilpres. Ya, sorry, Mas. Baik, Mas, Anies ini tersandra tidak dengan PKS yang sudah menyodorkan nama Sohibul Iman ini sebagai calon wakil gubernur? Tapi jangan dijawab sekarang, Mas. Usai jeda ya, Mas ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Kira begitulah kesimpulannya. Apa jangan-jangan PKB nunggu calon penantang Pak Anies ini baru keluar rekomendasi atau? Nggak ada calon penantangnya kan? Emang ada? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Atau mungkin PKB sampai sekarang belum serta dengan Pak Sohibul Iman begitu, makanya sampai sekarang belum bisa bertemu dengan 3 partai. Duduk dulu kalau itu bukan soal srek tidak srek, tapi duduk bareng dulu siapa wakilnya yang dimaui oleh orang DKI dan juga yang dimaui oleh PKB kan gitu. Kalau yang setingkat Pak Sohibul Iman banyak stoknya di PKB. Ya banyak lah, banyak, kagak sebut nama lah kalau itu. Kembali dalam diskusi pagi hari ini, saya langsung menyapa Bang Syahrin. Bang Syahrin, tanggapan dari pernyataan dari PKB barusan, memang sebelumnya belum ada sampai sekarang, Bang, duduk bareng rame-rame gitu untuk membahas siapa wakilnya antara PKB, PKS sama Nasdem dan juga Anies begitu. Baik, terima kasih Bung Anggi. Yang pertama tentunya dari sisi kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya tentunya buat dukungan yang kemarin juga sudah disampaikan oleh Nasdem melengkapi yang sebelumnya yaitu PKS dan juga PKB. Yang kedua tadi terkait dengan wakil sudah disampaikan juga bahwa ini akan dibicarakan tentunya secara bersama-sama. Karena kita tahu bahwa Nasdem baru kemarin menyatakan sikapnya walaupun tentunya ini sudah hubungannya sudah sangat panjang. Nah, sehingga duduk bersama ini menjadi penting untuk membicarakan secara bersama-sama antar partai pengusung. Nah, sehingga kalau ditanyakan kapan duduknya ya tentunya kan baru kemarin. Nah, ini insya Allah tentunya akan disegerakan untuk itu. Yang kedua, terkait dengan wakil, kita harus melihat bahwa partai-partai pengusung ini yang pertama solid untuk mendukung Anies sebagai calon gubernur. Artinya bahwa sisi calon gubernurnya ini yang harus kita kedepankan bahwa yang menjadi kesepakatan bersama adalah Anies sebagai calon gubernur. Yang kedua, tentunya sebagai terkait dengan pasangan Anies ini siapa? Nah, tadi beberapa hal tentunya sudah disampaikan juga oleh Bung Adi. Namun yang pertama bahwa itu harus duduk secara bersama-sama. Walaupun misalnya Nasdem sudah menyampaikan bahwa ini terserah berikan kewenangan itu kepada Mas Anies, tapi bahwa Mas Anies tadi kemarin juga menyatakan bahwa ini akan dibicarakan secara bersama-sama dengan partai-partai pengusung. Nah, tentunya selain dua hal yang sudah disampaikan oleh Mas Adi terkait bahwa pasangannya nanti akan mendorong atau meningkatkan elektabilitas, walaupun kita tahu bahwa dari semua survei Anies begitu tinggi dan bahkan yang terbaru yang diluncurkan juga survei per hari ini yang kita baca adalah bahwa kalaupun 3 pasang Anies masih tetap mencapai 50% lebih. Okay. Artinya bahwa dari sisi elektabilitas memang sudah sangat tinggi. Yang kedua, bahwa faktor juga yang menjadi pertimbangan adalah elektabilitas dari seluruh pengusung. Sehingga ya pasangan nanti yang diharapkan itu adalah memang menjadi bagian dari faktor perekat antara partai-partai pengusung yang ada. Nah, kita tahu bahwa selain 3 partai yang sudah menyatakan mendukung ini, kan tentunya masih ada partai-partai lain yang kemarin sudah ada diberikan sinyal bahwa Nasdem sendiri sedang berkomunikasi dengan kekuatan partai politik lainnya. Nah, tentunya ini harus diakomodir dan juga dibangun kebersamaan itu dengan adalah dibicarakan secara bersama-sama. Yang ketiga, harapan kita adalah tentunya bahwa pasangan Anies ke depan ini adalah menjadi bagian dari Dwi Tunggal yang menjalankan pemerintahan ke depan, sehingga ya soliditas antara pasangan ini juga menjadi penting. Nah, ini 3 hal yang menjadi ukuran ataupun perspektif nantinya. Namun semua itu tentunya ya harus duduk bersama antara partai pengusung untuk membicarakan secara bersama, sehingga ya tadi itu bahwa ini harapannya adalah jika gubernurnya memang sudah
diusung secara solid oleh seluruh partai politik, harapannya juga bahwa wakil gubernur juga diterima secara keseluruhan juga oleh para partai pengusung. Kira-kira begitu, Bung. Bang Syahrin, sejauh ini bagaimana Anies meyakinkan PKB untuk stay? Ya, sampai sejauh ini kan komunikasi itu terbangun. Komunikasi Anies dengan PKB, juga dengan Nasdem, juga dengan PKS. Kemarin kita lihat baru bertemu juga dengan Presiden PKS. Nah, ini semua tentunya terbangun komunikasi itu. Sehingga bahwa segala sesuatunya terupdate dengan baik. Nah, untuk itu pada tahapan berikutnya ada duduk bersama tentunya antara seluruh kekuatan partai yang ada. Sambil kita menunggu partai yang akan juga menyatakan dukungannya. Karena harapan kita bahwa Jakarta ini ya ini menjadi Anies, karena kita tahu tadi bahwa Pilpres sudah selesai dan itu kita sudah tinggalkan dan sekarang kita memasuki satu babak baru yaitu pemilihan gubernur. Dan harapan kita bahwa ya inilah Jakarta untuk semua, Jakarta sebagai kota global yang seluruh elemennya ini akan menjadi menjadi faktor pemersatu atau persatuan Indonesia ya tercermin di Pilkada Jakarta ini nantinya. Nah, harapan kita partai-partai yang lain juga nantinya akan masuk dan ini duduk secara bersama untuk membicarakan ataupun bagaimana menemukan sosok wakil yang pas yang mendampingi Anies yang kiranya diterima dan disetujui oleh seluruh partai pengusung. Baik, Kakak Hermawi, Nasdem kan memilih tidak menyodorkan nama kader ya untuk jadi pendamping Anies begitu dan memberikan kebebasan kepada Anies untuk memilih siapa wakilnya. Tapi kalau PKS tetap kekeh wakilnya harus dari PKS, Nasdem bisa terima. Jadi begini, setelah pileg itu peta politik di DKI ini berubah total. Kalau PKS ini mengajukan Sohibul Iman itu kan karena dia sekarang kekuatan terbesar di DKI. Dia ketua DPRD DKI. Nasdem juga dari partai yang hanya 7 kursi sekarang menjadi wakil ketua DPRD DKI. Jadi ini masing-masing punya argumentasi. Tadi Pak Jajil, wakil ketua umum juga, dalil-dalil yang dia sampaikan itu masuk akal. Oleh karena itu ini perlu berunding semua. Tetapi yang sekali lagi saya tegaskan, pembicaraan dengan Anies tidak hanya terbatas ketiga partai ini. Ini bukan pilpres. Ini pilkada, meskipun banyak yang mengatakan pilkada DKI ini masih rasa pilpres. Jadi komunikasi-komunikasi itu terus dibangun. Syarat-syaratnya menurut yang kemarin kita tetapkan itu yang pertama dia harus kompatibel dengan Anies. Saling melengkapi. Nah, itu yang nanti akan dibicarakan. Ini pasti ada jalan keluarnya karena tiangnya sudah satu. Baik PKB, baik PKS, baik Nasdem itu gubernurnya sudah sama. Tinggal orang kedua, tetapi menurut undang-undang kita pencalonan ini kan harus paket. Nah, masih ada waktu, oleh karena itu kita sama-sama menanti semoga Pilgub kali ini menjadi batu loncatan baru buat Indonesia, buat Jakarta, buat rakyat yang plural ini untuk menuju kota global yang lebih sempurna. Jadi kita tunggu saja. Ini proses sedang jalan. Ini bukan soal motor, ini soal tawaran kan. PKS kan punya pertimbangan sendiri. Mereka pemenang pemilu. Di DKI. Jadi sangat pantas juga kalau mereka mengajukan itu. Tapi mengajukan saja masa nggak boleh. Ya kan? Sama seperti Nasdem, PKS mengajukan itu, Nasdem malah tidak mengajukan apa-apa. Itu sikap itu kan beda-beda tipis saja. Kita antara lain tidak mengajukan calon itu untuk tidak menambah beban Pak Anies. Dari awal kita sudah mengatakan ini terutamanya ditentukan oleh Pak Anies. Dia yang akan jadi gubernur, bukan kita. Saya kira demikian. Mas Adi, Nasdem bilang langsung ya, jadi nggak mau sebenarnya membebani Anies begitu. Tapi faktanya, Mas Adi, Anies ini tersandra tidak sih Mas sebenarnya? Kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum, Anies ini siapapun wakilnya sangat confident untuk bertarung di Pilkada Jakarta. Karena yang paling menjulang sebenarnya adalah elektabilitas Anies. Jadi wakil itu dalam banyak hal terlampau tidak dominan. Dalam konteks untuk memenangkan pertarungan di Jakarta secara umum ada, tapi tidak terlampau signifikan.
Oleh karena itu kalau kita melihat hasil Pilkada Jakarta 2017, yang dilihat itu adalah person to person, sosoknya Anies, sosoknya Ahok, dan sosoknya AHY. Wakilnya nyaris tidak menjadi satu komplement yang sebenarnya bisa diharapkan bisa mendulang suara. Jadi dalam konteks itu kalau saya membaca rata-rata secara umum ya Anies tak ada sandera apapun. Karena Nasdem sebenarnya dalam banyak hal tidak terlampau mempersoalkan terkait dengan proposal politik PKS ya, bahkan menganggap apa yang dilakukan oleh PKS itu adalah hal alamiah, mengingat PKS itu adalah pemenang pileg di Jakarta. Bahkan beberapa waktu yang lalu kan kita mendengar bahwa sebelum PKS mengumumkan proposal politik mereka soal duet antara Anies dan Sohibul Iman, sebenarnya Nasdem sudah memberikan kode hijau ya, dan itu sudah mengamini. Jadi deklarasi dukungan terhadap Anies yang dilakukan oleh Nasdem kemarin itu sebagai penebal bahwa Nasdem itu sebenarnya nggak ada persoalan apapun soal siapa yang menjadi wakil Anies. Yang menarik itu adalah partai-partai politik yang tertarik dengan Anies, tapi mereka tidak menawarkan siapa pendampingnya. PKB dukung Anies, kan tinggal tawarkan kira-kira siapa yang kemudian akan ditawarkan oleh PKB, nanti kan didiskusikan sama Nasdem sama PKS. Kalau PDIP juga tertarik mengusung Anies Baswedan, pasti ditanyakan siapa proposal pendampingnya. Bahkan PAN katanya tertarik dengan Anies dengan catatan Zita Anjani sebagai wakilnya. Nah, partai seperti Nasdem sama PKS ini satu mazhab politiknya. Deklarasikan dulu dukung Anies, baru ngomong wakil, kan kira-kira begitu jalan ceritanya. Yang repot itu belum deklarasi sudah menawarkan wakil, nggak akan mungkin ada kompromi. Ini yang saya kira kalau ke depan melihat kecenderungan rata secara umum, Anies ini sedang melakukan beauty contest lah, plus PKS dan Nasdem soal siapa pendampingnya. Tapi tanpa itu semua, saya kira Anies sudah cukup syarat untuk berlabuh di Jakarta. Jadi mau PKB nggak gabung, PDIP nggak gabung, PAN nggak gabung. Sepertinya Nasdem dan PKS ini nggak terlampau pusing-pusing amat lah. Jadi mereka ini cukup confident hanya dua partai karena yang dilihat dalam kompetisi elektoral di pilkada itu adalah sosok calon gubernur, bukan seberapa banyak dukungan partai yang terjadi. Nah, yang kedua yang ingin saya katakan, saya coba ingin membantah pernyataan sejumlah kawan-kawan partai politik, Prabowo menang di Jakarta dalam Pilpres yang lawan Anies. Kalau kita hitung rata-rata, untuk suara pemilih Jakarta itu Anies yang masih unggul. Yang membuat Prabowo unggul di Jakarta itu karena pemilih luar negeri juga dihitung di Jakarta. Jadi ini adalah sesuatu yang seringkali agak luput dibaca oleh publik. Jadi kalau kita membaca pemilih secara utuh di Jakarta terkait dengan Pilpres 2024, Anies itu relatif unggul 150.000 dibanding Prabowo dan Gibran. Tapi ketika suara di luar negeri itu juga dihitung bagian dari suara Jakarta, disitulah kemudian Prabowo dan Gibran yang menang. Jadi hati-hati juga membaca data. Oleh karena itu ini yang sebenarnya menjelaskan kenapa PKS dan Nasdem sangat confident. Sekalipun hanya dua partai ini yang akan menjadi pengusung Anies, mereka tidak terlampau memusingkan soal apakah ada partai politik yang bergabung atau siapa lawan politik mereka. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam, saya selalu berharap yang muncul dari Kim itu adalah namanya Kaisang. Konon Kaisang punya nama besar, punya keluarga besar, tokoh politik, dan disupport oleh Pak Jokowi. Kalau ini terjadi, betul-betul pilkada Jakarta rasa pilpres. Tapi kalau bukan Kaisang yang maju, ya bagi saya ini adalah friendly match. Kompetisinya tidak terlampau berat. Mas Adi Pray, ini juga yang akan menjadi pertanyaan saya selanjutnya begitu. Nama-nama selain Anies ini juga ada masih ada dinamika soal siapa wakilnya. Nama-nama Cagup Jakarta ini kan juga bukan selera istana ya Mas ya. Apakah nanti ada upaya 3 poros untuk skenario asal bukan Anies? Tapi dijawabnya nanti ya Mas ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kembali dalam diskusi pagi hari ini utak-atik untuk calon wakil gubernur Anies Baswedan. Saya ke Hermawi, Kak. Jadi kalau untuk Nasdem sendiri kasih clue mungkin gitu. Sebenarnya maunya siapa untuk wakil? Jadi kalau Nasdem itu kan sudah jelas. Yang memilih wakil itu ya Anies berdasarkan masukan-masukan dari partai pendukung. Jadi Anies yang paling tahu paling pas dia bersama siapa. Sementara kita terus bekerja untuk mempertahankan elektabilitas Anies. Struktur kita kemarin waktu konferensi pers juga Ketua DPW DKI berbicara mereka akan bekerja keras all out untuk memastikan bahwa
Anies bisa meraih kemenangan di DKI Jilid 2. Jadi kita serahkan sepenuhnya sama Anies, tapi Anies kan harus berbicara dengan berbagai Jadi para siapapun pemegang pilihannya saham. Anies nanti, Nasdem Ya, dukung betul, begitu ya? persis. Oke, Bang Sarin, nama-nama internal sebenarnya sudah dibahas belum sih? Atau nama-nama di internal? Ya, jadi memang bahwa yang pertama kita harus melihat bahwa seluruh partai yang sudah menyatakan itu solid untuk Anies sebagai calon gubernur. Yang kedua, tentunya terkait dengan pasangan wakil gubernur, banyak tentunya masukan-masukan baik itu dari partai politik maupun dari masyarakat, dari warga, dan tentunya Anies juga sendiri punya perspektif untuk pandangan terkait dengan itu. Nah, hal-hal yang akseptabilitas dari partai pengusung dan juga warga Jakarta secara keseluruhan ini yang menjadi pertimbangan tentunya. Nah, sehingga ini tentunya akan dibawa ke forum bersama untuk duduk bersama dengan partai-partai pengusung untuk membicarakan bersama dan mencari pasangan yang terbaik tentunya. Berarti baik memang terbaik sebenarnya udah ada ya, Bang ya? Anies maupun dari Beberapa gitu ya? artinya bahwa yang sudah masuk tentunya sudah ada beberapa. Nah, ini yang tentunya akan dibicarakan secara bersama-sama dengan partai pengusung semuanya. Oke, Mas Adi, jadi sosok Anies tadi Mas sempat bilang ini kuat ya, dari sosok aja sebenarnya udah kuat begitu. Nah, bagaimana upaya-upaya supaya menjegal kembali Anies? Misalnya ada upaya untuk 3 poros atau juga skenario asal bukan Anies begitu, Mas Adi? Kalau yang dimaksud untuk mencegah Anies itu supaya Anies tidak maju, tinggal diuji apakah Nasdem dan PKS itu iman politiknya goyang dengan tawaran-tawaran politik dari kubu yang lain. PKS beberapa waktu yang lalu mengaku sempat ditawari untuk bergabung dengan Kim, bahwa mereka itu ditawari untuk posisi yang akan berdampingan misalnya dengan Ridwan Kamil. Ini tawaran yang nggak mudah, tapi sepertinya PKS itu iman politiknya sekokoh karang karena bagi mereka Anies lah yang kemudian menjadi pilihan politik di pilkada. Nah, yang kedua Mas, bagi saya pertarungan politik itu kan bukan soal seberapa kuat dia akan dipilih di TPS, tapi biasanya orang yang kuat itu cara ngalahinnya supaya dia tidak berlayar. Partai-partai pendukungnya dilobi dan digembosi untuk pindah ke lain hati. Nah, ini yang saya kira sebelum janur kuning melengkung, lobi untuk supaya Anies tidak dapat tiket sepertinya akan terus dilakukan. PKS salah satu partai yang selalu didekati supaya tidak mendukung Anies, dan PKS memutuskan bergabung dengan partai politik yang lain. Kalau Nasdem rasa-rasanya sudah terkunci karena ini merupakan satu ikhtiar politik yang diputuskan dengan keputusan yang tidak mudah. Oleh karena itu, ini yang saya kira bahwa mengalahkan Anies ya salah satunya adalah supaya Anies tak dapat tiket. Saya kira itu yang akan menjadi ujian Anies ke depan. Oke, berarti kita tunggu akhir bulan ini berarti ya, nanti sudah akan ada nama wakil dari Anies Baswedan. Dan untuk pagi hari ini terima kasih atas perspektifnya Mas Adi Pray, Kakak Hermawi dan juga Bang Syahrin, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.